لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti suri tauladan beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam lindungan Allah sehat selalu dan dikaruniai nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini kita melakukan talk show seperti mana biasanya. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, Ustadz Syarifuddin Caniago, selaku narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan mengangkat tema wajib mengamalkan semua isi Al-Quran. Seperti yang kita ketahui Ustadz, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang identik dengan Al-Quran, karena Ramadan sering dikatakan, sering disebutkan Syahrul Al-Quran. Pasalnya pada bulan Ramadan lah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Langsung saja kita kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan hakikat Al-Quran itu sendiri seperti apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baik, kita jumpa lagi di Kifah Talk Show kita ya. Yang insyaallah akan kita upayakan kita laksanakan setiap minggunya ya, sekali seminggu. Nah, itu tadi dia tentang pertanyaan ya, tentang pertanyaan sebenarnya apa sih hakikat dari Al-Qur'an itu ya. Jadi dia pemahaman kita tentang Al-Quran itu seharusnya bagaimana gitu kan. Jadi yang pertama di sini adalah bahwa definisi dari Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah kitab yang berisi firman-firman Allah. Jadi kalau ada kitab lain yang tidak firman Allah di dalamnya bukan Al-Quran. Kemudian ini masih banyak ya, ada banyak ya. Kemudian dia ada tambahannya dia di situ yang dibawa oleh Jibril kepada Rasul, ya, pada Rasul. Jadi kalau kita masih sampai di sini itu berarti Taurat, Zabur, Injil masih ikut ya, masih ikut dia. Kemudian di sini ujungnya disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah yaitu Muhammad. Berarti dia di kitab lain itu enggak lagi ya, enggak lagi. Jadi dia itu spesifikasinya Al-Quran itu dia harus kepada Muhammad. Ya. Jadi kita yang lain itu tidak dianggap sebagai Al-Quran lagi. Ya. Kemudian di situ disebutkan dia penyampaian dari Jibril itu kepada Muhammad bukan penyampaian untuk dihafal. Penyampaiannya itu dia penyampaian ditanamkan istilahnya. Jadi Rasulullah begitu disampaikan pasti hafal dia. Tidak mungkin dia lupa, tidak mungkin apa, karena udah tertanam dia kalimat dan juga makna. Kalimat dan makna. Sehingga kemudian ketika ada orang yang bertanya tentang Al-Quran, yang paling tahu untuk menjawab tentang masalah itu adalah Rasulullah. Makanya di masa Rasulullah itu
Tidak ada perbedaan pendapat orang-orang tentang apa isi Al-Quran ya. Nah, ada Rasulullah yang menjelaskannya dan itu pasti benar. Karena sudah disampaikan oleh Jibril kalimat dan juga makna sekalian diapakannya. Dan kemudian Al-Quran itu disebutkan dia kitab yang akan mendatangkan pahala bagi siapa saja yang membacanya. Jadi dia bernilai ibadah membaca Al-Quran itu. Itu dia dari sisi ininya. Nah, kemudian ketika kita melihat dia Al-Quran itu kan dia kalamullah, firman Allah ya. Kenapa harus ada Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia itu kan? Itu harus kita lihat dulu dari sisi sunnatullah pada kehidupan di dunia ini ya, terutama kepada manusia ya. Karena kitab-kitab itu diturunkan kepada manusia, bukan kepada binatang dan lain-lain ya, kepada makhluk manusia ya. Nah, sehingga kemudian di sini kita harus memahami kehidupan manusia yang sudah diatur, ditentukan atau ditetapkan oleh Allah ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah di bumi ini punya tujuan ya. Punya tujuan dan tujuan akhirnya itu agar manusia itu nanti berada di satu tempat yang diinginkan Allah, dia berada di sana, yaitu surga ya. Itulah tujuan. Jadi diciptakan dia, apakah diciptakan langsung sebagaimana Adam alaihissalam atau dia diciptakan seperti kita yang melalui proses kelahiran ya, semuanya itu nanti sama tujuannya untuk sampai ke surga ya. Dan itu kemudian di situ Allah, kita itu diciptakan itu manusia itu dengan keterbatasan pemikiran, keterbatasan pemahaman, keterbatasan akal ya. Sehingga dengan keterbatasan itu kita punya potensi untuk bisa kemudian tidak sampai kepada tujuan kita tadi itu. Tidak sampai kepada tujuan tadi kita. Makanya kemudian disitulah Allah dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim memberikan Al-Quran ya. Jadi penjelasan pertama dari Allah tentang Al-Quran itu langsung di surah Al-Baqarah ya. Disebutkan itu di Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi disebutkan dia bahwa kitab, maksudnya Al-Quran itu adalah petunjuk ya. Jadi petunjuk kita begitu kita berada di dunia ini agar bisa sampai kepada jannah tadi. Itulah petunjuknya itu ya. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk itu kita sampai ke sana, kalau tidak mau mengikuti petunjuk itu kita belum tentu sampai ke sana ya. Kita akan kemungkinan tersesat entah kemana-mana ya. Karena di sana itu hanya dua tujuan. Kalau kita tersesat berarti kita akan sampai ke tempat yang satu lagi. Kita tahu yang satu lagi itu dia neraka gitu kan. Nah, itulah hakikat dari Al-Quran ya. Jadi dia itu adalah petunjuk ya. Dan kemudian Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah itu adalah petunjuk yang benar-benar tidak ada manusia yang mampu untuk mengetahuinya kalau tidak diberitahu Allah ya. Dia banyak itu masalah-masalah gaib ya, umpamanya tentang adanya surga, neraka, adanya kebangkitan sesudah kematian, adanya kemudian dia pahala dan dosa dalam setiap perbuatan. Itu manusia nggak tahu itu kalau memang tidak diberitahu oleh Allah ya. Umpamanya ada seorang manusia ya, mulai lahir dia tidak diberitahu tentang ini semua ya. Dia nggak tahu, dia nggak bakalan tahu ada pahala, ada dosa dan segala macam itu. Makanya Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran itu wa 'allamal insana ma lam ya'lam gitu kan. Allah itu mengajarkan manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam, apa-apa yang mereka belum tidak ketahui. Itulah isi Al-Quran, apa-apa yang sebenarnya tidak kita ketahui. Jadi kalau sekarang umpamanya tanpa membaca Al-Quran pun kita sudah tahu ada surga dan neraka gitu umpamanya kan. Umpamanya kita dengar dari orang, kita dengar dari guru. Tapi itu awalnya dulu Allah yang pemberitahuan dari Allah itu tentang masalah itu ya. Siapa orang yang pertama mendengarnya itu. Nah itu. Jadi dia makanya di dalam Al-Quran itu ada tantangan dari Allah kepada orang-orang ya untuk membuat surah atau ayat yang bisa semisal gitu kan, menandingi atau serupa ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini isi Al-Quran itu adalah sesuatu yang manusia tidak tahu
memangnya pantas Allah mau nantang manusia itu kan? Bagaimana kita akan menulis sesuatu yang kita tidak tahu? Ya kan? Kita tidak tahu karena isi Al-Quran itu semua adalah sesuatu yang tidak diketahui manusia. Ya? Nah, makanya manusia tak mungkin menyatakan atau menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Jadi itulah hakikat dari Al-Quran. Dari hakikat Al-Quran itu secara singkatnya bisa kita lihat bahwa itu adalah bentuk dari Rahman dan Rahimnya, sayangnya Allah kepada kita, agar kehidupan kita ini dituntun dalam kehidupan di dunia ini sehingga sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Allah sebenarnya. Ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang punya potensi untuk diberi Allah potensi itu untuk membangkang, untuk tidak mengikuti, karena ada di manusia itu ada dia yang disebut itu nafsu, ya, nafsu diri dan apanya, ya. Sehingga ini perlu dituntun, ya, perlu dituntun. Jadi nafsu itu dia ada sesuatu yang sebenarnya dia di satu sisi dia positif, ya. Nah, seperti yang kita kenal dengan istilah gorizah itu kan, naluri itu kan. Di satu sisi positif, tapi kalau tidak ada tuntunan, maka sisi-sisi naluri tadi itu bisa akhirnya dia menjadi buruk, ya. Itulah. Jadi itu tuntunan kepada kita sebagai manusia seluruhnya sih sebenarnya, ya, terutama kaum muslim. Itu mungkin dari sisi hakikatnya Al-Quran. Dari penjelasan Ustaz tadi itu, seharusnya kita sebagai kaum muslim ini hubungan kita terhadap Al-Quran itu seharusnya seperti apa, Ustaz? Ya, ya itu ya. Jadi dia ketika tadi seperti yang disebutkan itu dia dalam surah Al-Baqarah tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, maka tentunya kita harus mengikuti petunjuk, gitu kan? Itulah petunjuk kepada kita, ya. Dan kemudian ada lagi di apa itu dia Sahrul Ramadan unzila fil Quran, ya. Hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, gitu kan. Jadi dia di situ lebih jelas lagi dia. Al-Quran itu dia di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu dia adalah huda, ya, petunjuk bagi manusia. Kalau yang pertama tadi disebutkan hudal lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa, di sini disebutkan kepada seluruh manusia. Hudal linnas wa bainat minal huda, ya. Dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi dia ada petunjuk, tapi ada juga penjelasannya. Penjelasan dalam Al-Quran itu tentang petunjuk ini. Pokoknya dia masalah pahala, gitu kan. Ada pahala, ada dosa. Kemudian Al-Quran menyampaikan lagi dari mana-mana muncul pahala, di mana-mana yang bisa memunculkan dosa. Ya? Jadi ada penjelasan secara agak rinci dia. Sehingga kita tidak, ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Kemudian Al-Quran itu menjelaskan lagi bagaimana hal yang membuat kita bisa masuk surga, apa yang bisa membuat kita masuk neraka. Ya? Jadi ada penjelasan. Ya? Kemudian dia ada di situ wal furqan, ya. Furqan itu membeda, ya. Membeda. Sehingga kemudian di dalam Al-Quran itu dia penuh dengan penjelasan-penjelasan membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Antara yang haram dengan yang halal, ya. Antara ini wajib dengan yang haram dan segala macamnya, ya. Dibedakan di situ semuanya. Jadi tidak semuanya perbuatan atau benda-benda itu hukumnya sama, ada pembedaan di dalam Al-Quran. Jadi itu, ya. Jadi dia jelas di situ. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, ya, yang yakin terhadap Al-Quran, tentunya kita itu ketika kita melihat dari dia fungsi dari Al-Quran itu hanya adalah untuk petunjuk bagi kita, maka kita harus menyandarkan seluruh perbuatan, pandangan, sikap dan ucapan kita kepada Al-Quran agar kita selamat, ya. Agar kita selamat. Jadi sebenarnya itu simple, ya, penjelasan apa sih hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Tapi inilah faktanya kita sekarang ini dia kaum muslim itu terlihat sangat jauh dari Al-Quran, ya. Jauh dari Al-Quran. Nah, jangankan memahami Al-Quran, ya, mampu membaca Al-Qurannya saja banyak, ya. Banyak, ya. Seperti pernah itu ada
saya lihat itu disebutkan dia tentang statistik dari kaum muslim yang mampu membaca Quran itu sangat miris sekali ya. Tidak sampai 20% ya di negeri ini kaum muslim yang bisa membaca Al-Quran. Kita bisa lihatlah itu kan bagaimana orang ketika disuruh umpamanya dia ada ini yang paling sering itu terjadi itu ketika ada yang ini kemalangan gitu kan, dan kemudian ketika hendak jenazahnya itu dibawa ke kubur ada sedikit acara pemberangkatan jenazah, umumnya itu disuruh itu ada yang baca Quran dari kalangan ahli bait. Jadi kita lihat umumnya itu kacau balau gitu kan. Umumnya kacau balau gitu. Nggak tahu gitu kan, anaknya kadang-kadang atau siapanya gitu kan bisa mereka baca Quran. Padahal itu orang-orangnya udah dewasa. Itu gambaran ya, itu gambaran bahwa memang kita jauh dari Al-Quran itu. Jadi itu sesuatu yang sangat buruk ya di dalam dalam pandangan Islam ya. Kita harusnya sangat dekat dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu, kemudian dalam Al-Quran itu dia ada dari penjelasan-penjelasan petunjuk-petunjuk tadi itu ada dia menjelaskan dan memberi petunjuk pada 3 dimensi kehidupan kita ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak bisa lepas hanya berada di 3 dimensi ini ya. Satu dimensi antara hubungan kita dengan Allah ya. Kita kenal dengan hablum minallah ya. Satu ketika kita berhubungan dengan sesama manusia ya, dengan orang lain, hablum minannas ya. Dan kemudian ketika kita sendiri ya itu pun ada ya. Hubungan kita dengan diri kita, hablum binafsi ya, hablum binafsi. Dan itulah 3 dimensi yang ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Petunjuk bagaimana kita hubungan dengan Allah, yaitu dalam masalah ibadah-ibadah gitu kan, seperti sholat, puasa dan lain-lainnya, ibadah haji dan lain-lainnya, dan petunjuk kepada hubungan kita sesama manusia ya. Dan juga petunjuk kepada hubungan kita pada diri kita, apa itu dia dari sisi pakaian, ucapan, akhlak ya, dan makanan dan lain-lainnya ya. Jadi dia di Al-Quran itu berarti kita diatur semuanya ya, di situ. Di seluruh aspek kehidupan kita ada aturannya di dalam Al-Quran. Dan kemudian mungkin saja di dalam Al-Quran itu tidak begitu terperinci juga. Ada lagi dia as-sunnah ya dari Rasul yang kemudian menjelaskan lebih perinci ya. Pokoknya tentang perintah sholat ya. Sholat itu ya tidak ada aturannya dalam Al-Quran bagaimana kita melaksanakan sholatnya ya. Jadi kita mencontoh pelaksanaan sholat kita sekarang itu karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, hubungan kita terhadap Al-Quran itu adalah hubungan yang harus sangat lengket sekali ya. Kalau bisa kita seperti yang disebutkan itu ketika ada yang bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu an tentang Rasulullah itu, Aisyah mengatakan itu khuluqul Rasulullahi Al-Quran ya. Jadi akhlak dari Rasulullah itulah gambaran Al-Quran itu ya. Jadi pribadi Rasulullah itu di setiap setiap tindakannya, setiap ininya dia itu gambaran dari Al-Quran. Jadi kita mestinya demikian ya. Kita juga merupakan wujud dari Al-Quran itu ketika kita dalam keseharian kita ya. Kita kenapa dia begini? Karena memang ada dalam Al-Quran begini, gitu kan? Kenapa dia begini? Ada jawabannya dalam Al-Quran. Dia bisa karena dalam Al-Quran begini. Nah, itu jadinya ya. Ya, tidak memakai akal sendiri. Nah, itu mungkin dia dari sisi hubungan kita kepada Al-Quran itu. Belum lagi dia pahala-pahala dalam membacanya gitu kan. Membacanya saja sudah dapat pahala, apalagi dia kalau mengamalkannya. Jadi begitu penting Al-Quran ini untuk kaum muslim ini Ustaz. Ya. Sangat semua di dalam Al-Quran ada peraturan semua untuk kehidupan, antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi apa dampaknya jika Al-Quran ini
tidak kita amalkan, Ustaz? Ya. Nah, jadi tadi itu ya, yang pertama tadi itu ketika sudah ada dia seluruh aspek gitu kan, seluruh dimensi kehidupan itu memang ada aturannya, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Maka kemudian kalau kita lihatlah sekarang itu kan, kita lihat sekarang apakah kita sudah mengikuti Al-Quran atau enggak gitu kan. Ternyata kita melihat sekarang itu yang kita cukup lumayan untuk mengikuti Al-Quran itu hanya dalam satu sisi aspek itu aja, satu dimensi, yaitu dimensi hubungan kita kepada Allah ya. Seperti sekarang lah kita kita bisa dibilang ya mungkin mayoritas kaum muslim puasa ya, Ramadan puasa ya. Tapi ketika ada ini kan puasa itu memang wajib ya, makanya ada di dalam Al-Quran itu ada sebut kata kutiba ya, kutiba alaikumusiyam gitu kan. Tapi kemudian ada lagi kutiba lain yang dalam Al-Quran itu tidak kita ikuti. Bahkan nggak peduli kita, bahkan menolak itu kan, menolak kita. Kutiba alaikumul qital gitu kan. Nah, wajibkan pada kalian untuk jihad perang gitu kan. Nah, itu nggak peduli kita itu. Kita merasa itu ini ya. Kemudian kutiba alaikumul kisos gitu kan. Nah, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan hukum kisos ya. Dan banyak lagi lah ya dalam Al-Quran itu. Maka kita melihat di sini kita ini menjadi fakta ya, fakta yang kita lihat bahwa kita ini tidak lagi seluruhnya mengamalkan Al-Quran. Hanya kita mengambil sebagian saat ini ya, sebagian saat ini. Dan di dalam Al-Quran ya, surah Al-Furqan ayat 30 ya, itu disebutkan itu Allah mengatakan bahwa Rasul mengadu kepada Allah bahwa kaumnya ya, ini kaumi ya, kaum tahiju mereka itu menjadikan Al-Quran itu disepelekan. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika dia menafsir ayat ini dia mengatakan itu hajrul Quran bisa beberapa kriteria. Pertamanya dia orang itu menolak mengimani. Nah, ini parah ini dia menolak mengimani, menolak mengakui Al-Quran. Kemudian yang keduanya dia menolak untuk tidak mau untuk memahami. Tidak mau untuk memahami ya. Nah, termasuklah itu kemudian tidak mau belajar kepada Al-Quran, tidak mau membaca, yaitu berarti masuklah itu dalam kategori tidak mau memahami ya. Nah, kemudian yang ketiganya tidak mau mengamalkan ya, mengamalkan isi Al-Quran. Ini masuklah dia disebut dengan mereka menyanyiakan Al-Quran, istilahnya menyepelekan Al-Quran ya. Dan kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, di ayat 31-nya Al-Furqan itu disebutkan itu kadzalika ja'alna fi kulli nabi aduwwum ya, mim mujrimin ya. Nah, itulah itu gitu kata Allah ya, menjawab itulah itu orang-orang yang tadi itu ya, sebagaimana kami selalu buat musuh-musuh bagi seluruh utusan-utusan kami ya, dari kalangan orang-orang yang mujrimin itu orang-orang yang berdosa ya. Jadi berdosa ya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ketika kita menyanyiakan Al-Quran itu, atau seperti tadi mengambil sebagiannya tadi tidak mau kita ambil, itu adalah perbuatan dari ya orang-orang yang masuk dalam kategori mujrimin ya, orang-orang yang berdosa ya. Dan itu menunjukkan bahwa buruk sekali ketika kita itu tidak menyandarkan seluruh perbuatan dan tidak mengamalkan Al-Quran itu. Nah, dan di sini kita itu memang tidak semua dari perintah dan larangan dari Allah itu dalam Al-Quran itu bisa kita terapkan ya. Bisa kita terapkan ya. Umpamanya tentang masalah riba ya. Nah, riba itu dia adalah sesuatu yang sangat buruk ya di dalam pandangan Allah ya. Tapi kemudian di negeri kita ini ya riba itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi istilahnya ya, biasa-biasa saja ya. Orang enteng sekali untuk melakukan aktivitas riba dan segala macamnya itu ya. Dan ini ya tidak ada yang bisa menghentikan itu, karena secara individu nggak mungkin bisa kita hentikan itu.
Jadi yang bisa menghentikan itu adalah haruslah dia pemerintahan, ya, pemerintahan. Dan pemerintahan itu, kalau kita melihat dari sisi pemerintahan itu hanya mau melarang atau menghentikan sesuatu yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang buruk dalam dalam undang-undang mereka, ya, undang-undang mereka. Kalau dalam undang-undang mereka sesuatu itu tidak masalah, maka mereka tidak akan mungkin mau menghentikannya. Jadi kalau seperti sekarang kita dalam sistem sekuler dengan undang-undang buatan manusia, itu tidak ada masalah, itu riba, ya. Riba, bahkan zina dan segala macam itu nggak ada masalah, ya. Selama itu zina itu dilakukan secara tidak dengan paksaan, itu nggak ada masalah, ya. Jadi tidak mungkin dengan adanya sistem pemerintahan yang bukan sistem Islam ini, tidak mungkin kita mengharapkan itu semua akan bisa dihilangkan. Jadi muncullah riba, zina dan segala macamnya itu, ya. Kita tahu bahwa jika ada hadis dari Rasulullah mengatakan jika zina dan riba sudah merajalela di satu negeri, maka sama saja dengan penduduk negeri itu sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah, ya. Jadi dampaknya sangat buruk sekali bagi kita, ya. Belum lagi tadi itu kita akan berjalan ke arah yang tidak menuju tadi itu, jalan yang lurus menuju surga tadi, ya. Kita sudah membelok kemana-mana gitu, kadang udah sesat nggak tahu lagi dia jalan gitu kan. Nah, sehingga kemudian peluang kita untuk bisa menuju jannah itu semakin mengecil, ya. Nah, dan justru lebih banyak kita yang akhirnya berbondong-bondong itu menuju tempat yang satu lagi itu. Ya, ini ya, karena itu sering itu kita lihat itu umpamanya dia ketika kita di dalam kajian-kajian kita tanya itu, coba siapa yang merasa di sini perasaannya saja di sini dia sudah lebih banyak pahala dan dosanya, coba angkat tangan gitu. Gak ada yang angkat tangan. Coba ditanya itu, siapa yang merasa lebih banyak dosanya dari pahalanya, semua angkat tangan. Jadi bagaimana ini orang-orang begini kan udah mengarah ke sana mereka kan, bukan mengarah ke ini lagi. Kenapa mereka ke sana? Karena mereka tadi itu meninggalkan, tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, dia merasa, kadang-kadang dia merasa sudah mengamalkannya, tapi itu pengamalannya itu pengamalan yang sebagian-sebagian, ya. Nah, tidak menyeluruh, ya. Sebenarnya dia dalam Al-Quran itu dia perintahnya itu mengamalkannya seluruh, ya, kafah, ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih ya, Ustadz atas penjelasannya. Semoga menambah wawasan keislaman kita dan ilmu pengetahuan kita. Seperti yang dibilang Ustadz tadi, bahwasanya Al-Quran adalah suatu pedoman untuk kaum muslim untuk menjalankan kehidupannya di dunia ini sebagaimana seharusnya kaum muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Alhasil sudah seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum oleh kaum muslim, terutama penguasa, untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Kita cukupkan talkshow kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره